Selama di komunitas, apakah pernah ketemu misalnya yang kayak yang baru pemula, kemudian pada akhirnya apa kasus yang paling sering ditemui gitu, yang baru mulai pusing aja kah, atau ada yang sampai pingsan gitu, Bu? Pernah itu sesak napas. Oh, Pernah iya. sesak napas, saya dampingi ini napas ya dikuatin, ya cuma ya itu tadi jangan kapok. Oh, Kalau misalnya kan kita bisa menilai ya dari fisiknya, fisik, kelihatan kok agak pucat ya, meskipun tapi saya mau donor Dok, saya mau coba gitu. Aduh Ibu, meskipun ini kita boleh Ibu ajak anaknya aja mungkin yang donor. iya. Selamat datang di podcast Kopi Bubble, podcast komunitas penuh inspirasi dari Bangka Belitung. Tempat kita berbagi cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas untuk Indonesia. Yuk duduk sejenak, kita mulai obrolan hari ini. Halo Sobat RRI, selamat datang di podcast Kopi, komunitas penuh inspirasi bareng aku Mutiara Okta. Dan kali ini RRI Sungai Liat sudah menghadirkan salah satu komunitas yang penuh inspirasi, terus juga punya peran penting sebetulnya untuk keberlangsungan banyak hidup orang banyak lah gitu ya. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan kebutuhan kesehatan manusia, yaitu kebutuhan akan darah. Jadi hari ini kita bakal ngobrol dengan Dr. Intan Hairani. Halo Dok. Halo, boleh sapa Sobat RRI. Oke. Dan Muti nggak hanya menghadirkan Dr. Intan, ada juga Bu Eryani atau Bu Er. Halo Ibu. Halo, selaku sekretaris komunitas pendonor darah Kabupaten Bangka. Kabar sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Dokter Intan kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah kayaknya sehat tuh juga menjadi salah satu nikmat yang harus kita syukuri gitu ya Ibu ya. Karena sehat menjadi salah satu syarat juga untuk bisa menjadi pendonor. Iya, oke. Nah mungkin kalau ngomongin donor, kayaknya sebagai pembuka, Muti mau tanya gitu ya, Dokter Intan dulu deh, menjadi pendonor aktif juga nggak Dok? Alhamdulillah iya. Sejauh ini sudah berapa kali Dok? Aduh kalau berapa kalinya saya lupa. Waduh, insecure nih Muti, langsung insecure nih, udah nggak terhitung kayaknya ya. Dari kuliah rutin, cuman berhenti sejak hamil melahirkan. Oke. Jadi ini baru mulai donor lagi. Baru mulai lagi, oke. Kalau Ibu Eryani, Bu Er? Baru 10 kali. Mulainya juga di umur 42 tahun. Oke, keren. Oke. Berarti kadang-kadang juga kadang anak muda tuh juga ada gitu loh Bu ya, keinginan untuk nyoba, tapi selalu ada rasa takutnya kadang-kadang gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol juga tentang apa-apa aja gitu ya, syarat-syarat ataupun kayak screening kesehatan yang perlu dilakukan. Tapi mungkin sedikit mungkin mau ke Bu Er dulu tentang komunitasnya nih, komunitas pendonor darah Kabupaten Bangka. Untuk saat ini tuh udah berapa sih Bu jumlah anggotanya Bu? Ya sekitar 300 ya. 300 orang gitu ya untuk di Kabupaten Bangka ya? Soalnya ada yang gabung di grup WA, ada yang tidak mau di grup. Oke. Jadi memang yang rutin mendonor akan otomatis menjadi bagian dari komunitas pendonor darah. Oke gitu. Kalau terbentuknya Bu? Terbentuknya itu tahun 2009. 2009, udah lama banget ya. 2009. Oke. Dan kalau sejauh ini berarti memang 300-an orang ini menjadi pendonor tetap ya Bu? Dan kalau untuk apa ya, seperti screening kesehatannya Dok, Dokter Intan mungkin sebagai kepala unit donor darah di PMI Kabupaten Bangka juga sering menemui kayak mungkin ada kasus-kasus yang seperti ini, kemudian pada akhirnya tidak bisa menjadi pendonor gitu. Seperti apa sih Dok kasus yang ditemui akhirnya nggak bisa gitu, belum bisa saat ini seperti itu menjadi pendonor? Oke, baik. Sebenarnya dalam proses kita donor darah itu yang nomor satu adalah seleksi pendonor. Seleksi pendonor itu yang pertama kali kita lakukan. Seleksi paling dasar adalah usia dan berat badan. Oke. Jadi minimal 17 tahun. Kenapa? Karena 17 tahun sudah punya NIK sendiri, punya KTP sendiri, bisa terdaftar dan terdata nanti di aplikasinya. Lalu yang nomor 2, berat badan minimal 45 kilo. Jadi kalau di bawah 45 kilo kita tunda, suruh naikin berat badan dulu baru kita bisa donor. Itu yang paling bare minimum.
Nah, selanjutnya baru yang tadi Mbak Muti bilang, harus sehat. Karena kalau kita nggak sehat, ya gimana kita mau membagikan darah kita untuk orang sakit. Sementara kita juga lebih butuh darah itu. Jadi kalau kita harus sehat, harus bebas obat, yang utama nanti ketika sudah datang, di screening lagi. Tensinya, HB-nya, kondisi fisik saat itu, dan riwayat-riwayat sebelumnya. Itu juga menjadi salah satu poin scoring sebelum seseorang boleh jadi donor. Oke, berarti memang cukup ada beberapa stase gitu ya untuk bisa mencapai akhirnya bisa donor gitu ya. Betul. Oke, kalau Bu R kemarin bisa mendonor di usia 42 gitu. Waktu itu sempetkah Bu berulang-ulang gitu kayak belum bisa atau sekali coba langsung bisa Bu? Enggak, sebelum itu ada sekitar 4 kali saya nyoba donor tapi nggak dapet. Itu tadi lah, ada yang HB-nya kurang lah, atau pas-pasan lah, atau tensinya yang kurang ya, pokoknya itulah 4 kali lah yang aku coba. Kelimanya lah mungkin yang bisa. Kelima baru bisa ya Bu ya. Pas jadi momen yang aku inget terus itu pas ulang tahun ke 42 tahun. Oke. Spesial jadi ya Bu ya. Sekali udah, sekali, 2 kali, 3 kali. Nggak bisa. Percobaan waktu usia baru di 42 tahun akhirnya bisa gitu ya. Oke, waktu pertama kali bisa dan berhasil Bu, setelah beberapa kali screeningnya gagal, apa yang dirasain sih Bu? Pak, seneng banget, alhamdulillah. Bu seneng, itu jadi momen yang gimana ya, seneng bisa donor, bisa bantu ya ini pasien, punya seneng banget lah ininya. Memang sih ya karena pengalaman pertama rasanya agak melayang gitu aja lah. Yang lain-lain sih enggak. Oke, kalau dari segi kesehatan gitu ya Dok ya, sebenarnya apa aja sih manfaat kita donor darah nih Dok? Kalau manfaatnya alhamdulillah banyak ya. Salah satunya adalah untuk reminder diri kita sendiri. Dengan kita mendonor, secara otomatis darah yang kita kasih itu akan di screening gratis gitu ya. Jadi setiap pendonor, satu udah pasti tensinya aman, kedua udah pasti HB-nya bagus nih, normal. Selanjutnya setelah kita berhasil lolos HB, lolos tensi, kan diambil darahnya, dibawa pulanglah kantongnya itu ke PMI. Nah itu di screening lagi. Jadi darah yang kita ambil itu nggak langsung semuanya bisa kita pakai untuk pasien. Jadi kita screening lagi, kita cek ada namanya IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Jadi ada 4 yang jadi wajib kita periksa, yaitu HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Ini udah program nasional dan wajib semua darah harus lolos 4 screening ini baru boleh kita salurkan ke rumah sakit gitu. Jadi kalau udah jadi donor otomatis 4 ini pasti negatif. Jadi udah ya rutin aja kita donor, otomatis kita rutin screening. Dan pun seandainya kita tiba-tiba ketahuan itu secara secara konfidensial ya, langsung nanti dari pihak PMI menghubungi pendonor tersebut, kita panggil untuk konsul. Berarti pernah Dok ada kasus yang di PMI Kabupaten Bangka menemukan gitu dari 4? Ada aja sih, setiap bulannya ada, tapi yang nggak banyak gitu. Tapi kalau setiap bulan selalu ada minimal 1-2. Biasanya yang kategori yang mana nih Dok? Yang dari paling 4 sering kalau di Kabupaten Bangka ini, selama saya jadi kepala unit donor darah ya, saya kan memang baru ya di sini, baru sekitar 4 bulan dari sejak saya di sini. Yang paling tinggi di hepatitis B dan sifilis. Kalau HIV itu hampir jarang sih, alhamdulillah ya. HCV juga ada, yang hepatitis C, tapi yang paling sering itu hepatitis B sama hepatitis B. Oke, berarti kalau udah ketahuan
bukan ketahuan ya, terdeteksi Betul, bahasanya ya dok. terdeteksi. Terdeteksi berarti akan dihubungi gitu ya. Iya. Dihubungi kemudian mungkin yang bersangkutan bisa menjalani pengobatan gitu ya dok. Betul, Berarti iya. ya itu jadi screening kesehatan buat diri kita Benar. sendiri ya. Screening gratis ya. Ah, Gratis. ah, Itu jadi kalau screening bayar gratis. berapa coba Iya, tesnya iya, ke betul, Prodia betul. misalnya. Berarti ya Secara tidak langsung manfaatnya ya? tuh iya secara nggak langsung kita tuh udah disortir gitu ya Bu ya Betul. darah kita. Pokoknya kalau udah donor tapi nggak ditelepon berarti aman. Oh oke, berarti saya waktu itu aman ya nggak ditelepon. Oke, Kalau alhamdulillah. nggak ada telepon berarti aman. Oke, saya mau tanya dokter dan juga Bu Ers termasuk yang sudah senior lah gitu ya dalam hal dunia donor darah nih. Menjadi ada rasa ketagihan atau kecanduan gitu nggak sih? Mungkin dokter dulu. Kalau ketagihan itu mungkin lebih bukan ketagihannya ya. Kalau pemahaman saya, kalau misalnya kita donor, kita seneng. Oke. Kayak kata Bu R tadi, kita ketika kita donor, rasanya kita itu udah memberikan sesuatu. Meskipun ya kita nggak tahu itu dipakainya kapan, Iya. dipakainya untuk siapa. Kadang-kadang kan kalau kita kayak kemarin di RRI kan mobile unit ambil semua, ya nanti nggak tahu buat pasien siapa. Yang penting kita udah memberi aja gitu. Oke. Nah itu tuh bikin keluar neurotransmitter gitu, muncul dopamin, endorfin, Oke. yang bikin kita happy, kita senang. Makanya kadang, aduh pengen lagi deh merasakan hal seperti Oh, itu. oke. Itu yang bikin kayaknya rasanya kayak Rasa kayak ketagihan Betul. gitu. Oke, itu kalau ternyata dari segi ini ya dunia Medisnya ya. gitu ya dok ya, ternyata ada beberapa hormon yang berpengaruh bikin kita tuh kayak mau lagi. Iya. Kalau Bu R gitu selaku yang udah cukup lama lah gitu ya donor gitu, apa Bu titik ketagihannya itu? Iya, bisa menolong tadi ya. Ternyata, nah menurut saya sendiri sih pribadi, bukan hanya kita menolong pasiennya, ternyata ada keluarga lain yang kita bantu kan. Oke. Misalnya itu tadi, yang perlu misal orang tua, Bu, makasih ya udah donor Bu, mama kami lah pulang. Artinya kitanya rasanya kita membantu seorang anak yang berusaha ingin berbakti lebih lama lagi ke orang tuanya. Itu misal ada yang bilang, makasih istriku udah melahirkan. Dan satu laki-laki bahagia, sedih kata Satu laki-laki bahagia, semua laki-laki kan bahagia ya Bu ya. Oke, gitu. berarti kebahagiaan yang mungkin sebenarnya nggak bisa terukur gitu ya Bu ya, tapi menjadi apa ya, rasa mau lagi gitu sesuatu ya. yang menyenangkan kan pasti kita Iya, ingin pasti diulang. kita mau lagi. Oke, kalau ini dok, sekitar dokter selama inilah ya menjalani tugas di PMI khususnya, kalau yang dites itu sebenarnya kan ada beberapa kategori tadi. Kemudian yang dibutuhkan kalau dari yang menerima gitu. Apa-apa aja sih yang dibutuhkan? Adakah jenisnya misalnya yang darah segar aja atau seperti apa gitu dok, jenis-jenis yang dicari gitu? Dari rumah sakit ya. Oke. Kalau untuk jenis kantong ya, jenis sel darah yang diminta itu untuk saat ini kita PMI Kabupaten Bangka bisa melayani whole blood. Whole blood itu seluruh darah. Kayak misalnya Mbak Muti donor satu kantong itu kita cuman screening, habis itu kita cocokkan antara donor dan pasien. Kalau udah cocok kasih semuanya. Nah, itu satu. Dua, PRC namanya, packed red cell. Jadi itu sel darah merah aja. Nah, jadi sel darah merah ini yang juga yang paling sering sih dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau pasien anemia, pasien yang perdarahan, pasien habis melahirkan, nah itu biasanya yang diminta PRC. Karena PRC ini prosesnya agak lebih lama dari WB. Kalau tadi ya, kalau WB itu kan kita habis donor cuma yang bikin lama cuma proses screeningnya aja. Nah kalau PRC ini ada proses satu lagi, dia pemisahan sel darah tadi. Dari Karena mau plasmanya. ngambil darah Betul, merahnya mau aja sel ya darah dok ya. merahnya aja. Jadi itu lebih lama prosesnya. Tapi yang paling sering dipakai itu Justru PRC. itu, Ya karena whole blood ini kan dia plasmanya kita masukin juga. Itu beberapa pasien kadang-kadang bisa muncul reaksi transfusinya lebih tinggi kalau di yang darah segar yang full ya, itu whole darah blood, itu. iya. Jadi kalau udah disaring biasanya dia resiko
reaksi transfusinya lebih rendah. Oke. Yang ketiga ada trombosit. Trombosit. TC, trombosit unit itu dipakai pasien-pasien demam berdarah Oke, biasanya ya, butuh iya, berapa iya. kantong, berapa kantong. Itu dia lebih susah. Kenapa? Karena satu kantong darah yang kita donorkan itu kan kita ambil 350 ya. Si PRC-nya dapat 250 misalnya. Trombositnya palingan di 50 sampai 60 cc. Dari satu orang itu Dari cuma bisa satu diambil orang. segitu. Kalau kita mintanya yang paket TC tadi. Jadi kalau pendonor DBD misalnya, pasien DBD mungkin sering dengar butuh 10 kantong Iya, trombosit. kok kelihatannya 6 banyak kantong. gitu ya, Iya, Dok, ya? karena memang kantongnya itu kecil. Oh, gitu. oke. Jadi memang beda dengan yang kantong darah merah Oke. tadi. Nah, yang keempat ada namanya aferesis. Aferesis ini jadi pendonor itu yang diambil cuma plasma dan trombositnya aja. Jadi cuma trombofaresis, jadi cuma trombositnya aja, mesinnya beda, alatnya beda, dan syaratnya juga beda dengan pendonor biasa. Oke. Jadi Apa tuh, Dok? Yang bikin bedanya tuh? satu kantong aferesis itu setara dengan 10 kantong trombosit. Oke. Jadi dia satu keuntungan untuk pasien, dia resiko untuk reaksi silangnya lebih rendah daripada dia dari 10 orang yang masuk ke badan dia, kan lebih baik dari satu orang. Satu orang yang sama. Itu terus prosedurnya lebih lama karena darahnya itu disaring oleh mesin tadi. Jadi nanti darah yang aferesisnya tadi dikeluarkan, trombositnya dikeluarkan, darah merahnya dikembalikan ke badan. Jadi yang diambil benar-benar murni cuma trombositnya aja. Oke, berarti proses donornya juga berbeda ya, Dok ya? Ada Berbeda. tambahan mesinnya kah? Mesinnya beda, Oh, oke. alat kitnya itu beda, cairannya beda, dan syarat pendonornya juga beda dari pendonor biasa. Oke, Jadi berarti memang khusus untuk yang khusus aferesis gitu ya. ini. Ini kayak donor premium gitu ya. Donor premium, kita Oke. biasanya selalu ada penghargaan untuk aferesis. Aferesis. ini. Oke. Mungkin mau ke Bu R nih sedikit, Bu, tentang komunitasnya sendiri, komunitas pendonor darah. Sebenarnya dengan dibentuknya ini menjadi komunitas tuh ada goals atau visi misi apa sih, Bu? Iya. Tujuannya gitu, Ya kita ingin lebih mengkampanyekan yuk donor kan. Selain juga untuk berbagi informasi sesama pendonor. Terus mencukupi kebutuhan permintaan darah gitu ya, Bu dari ya. pasien. Oke. Kami coba support. Nah, itu tadi untuk jangka panjangnya ya kalau bisa tambah banyak yang mau donor. Oke. Sebenarnya banyak juga ya, Bu ya, orang yang ikut donor karena alasan kemanusiaan gitu. Ya mungkin dia merasa lebih bermanfaat gitu kepada sesama. Tapi pernah nggak, Bu, ketemu cerita-cerita yang cukup menyentuh gitu dari teman-teman komunitas pendonor darah kalau Bu R sendiri? Entah yang pada akhirnya membantu ini ternyata nggak nyangka-nyangka, akhirnya yang mungkin pasien udah kecil kemungkinan ternyata bisa sembuh gitu. Ada nggak ya, Bu, yang menyentuh dan sampai sekarang masih teringat gitu? Ya kalau yang sering tuh yang talasemia sih, soalnya kita dampingi dari SD, sekarang sudah usia 20 tahun. Ada yang dari ya aku kenalnya dari SD, sekarang sudah jadi ibu. Jadi ibu tuh kayak sampai segini ini ya, masa ini bersyukur sekali mereka sampai sekarang sehat gitu ya, Bu ya, bertahan sehat gitu. Sampai Oke, berarti kalau talasemia tuh memang setiap bulan ya, Bu? Iya, rutin. Setiap bulan. Ada nggak jadi mungkin yang pasien talasemia terus dekat gitu sesama teman-teman komunitas karena selalu butuh tiap bulan, kemudian pada akhirnya kayak udah deket, seakan-akan kerabat gitu. Ada nggak ya, Bu, cerita-cerita kayak gitu? Kayak gitu tuh ada satu yang di Nelayan, waktu suami sakit, dia sampai datang ke tempat suami dirawat. Kata ibunya, kok malam-malam datang? Kenapa kesini? Kata anak SD, SMP kelas 1. Iya, Bu, ini nangis, Bu. Katanya, ini masuk rumah sakit. Katanya, pengen lihat, nanti ada apa-apa sama Om. Gimana aku? Oke. Nggak usah pikir. Merasa ini juga ya, Bu ya, dia empati ngerasa, gitu ya. Sakit. Gitu. Jadi dia mau jenguk. Ada yang kalau anak thalassemia itu ininya
maunya kan ikut kegiatan ini, Aktif, ikut kegiatan itu kan, jadi tahu fisiknya tuh lemah. Iya. Nanti lapor bahkan, iya ini mau ikut karena apa? Tahu ini. Ya turutin aja lah dulu. Iya nanti lemes ini. Ya, gimana? Kasihan. Ya, kita ngerasa jadi anak. Aku kok beda sekali. Iya. Jadi ya cerita-cerita kayak gitu kadang ya lucu. Menyentuh ya Bu ya. Iya. Terus mungkin jadi apa ya? Mungkin jadi ibu-ibu juga yang rutin donor di komunitas juga pada akhirnya jadi teman curhat orang tua. iya, Iya ya. orang tua pasien. Gitu, orang tua pasien. Oke. Oke. Jadi teman curhat. Jadi ini loh Bu, ini ada yang lain tuh yang dia thalassemia atau punya adik, jadi Adiknya apa tuh cemburu ya, Iya. cemburu. Ini Budi nggak mau di ini, maunya saya yang nemenin saya kan ini, Oh ini iya. adiknya ya cemburu. Anak sehat aja saya cemburu ya. Iya. Yang sakit, yang Oke. jadi teman curhat. Jadi teman curhat juga ya sesama orang tua mungkin ya Bu. Jadi ya kita dilah ternyata ya bergabung sama mereka ya tahu saya walaupun punya masalah gimana ya, lebih mereka juga lebih ini lagi masalahnya kalau kan melihat, ini melihat cobaannya kan. Iya. Jadi merasa lebih ya masih beruntung ya saya. Jadi mungkin menimbulkan rasa syukur gitu ya Bu ya. Oke, Dok, kalau dokter sendiri mungkin melihat akan apa ya, maksudnya berlalu lalang kan, semua orang tuh banyak butuh setiap hari tuh akan ada permintaan seperti ini tuh. Mungkin ada satu kondisi ataupun situasi yang benar-benar sampai saat ini teringat gitu, yang mungkin memang banyak orang yang butuh mendesak, butuh cepat ya darah, tapi ada nggak Dok yang sampai sekarang keinget banget gitu? Kalau selama saya di UDD sih mungkin kayaknya belum terlalu ini ya, tapi lebih ke pengalaman saya sendiri sih. Oke. Karena almarhum papa itu KPD dari nggak tahu dari tahun kapan. Jadi anak-anaknya itu kamu udah 17 tahun, coba aja donor. Pokoknya setiap anaknya udah 17 tahun udah dapat KTP, kamu coba donor. Nanti malamnya kamu jangan begadang, paginya makan ini. Pokoknya jadi anak-anaknya itu sudah terbiasa mendonor semua. Nah, ternyata qadarullah suatu saat papa sakit dan jadi pasien HD, pasien cuci darah. Yang pasien cuci darah setiap 2 minggu sekali, kan seminggu 2 kali cuci darahnya, 2 minggu sekali pasti butuh transfusi. Nah, alhamdulillahnya itu karena papa anggota komunitas, jadi yang anak-anaknya juga pendonor, jadi paling enggak tuh setiap butuh darah 5 kantong, 5 kantong. Dari mana? Anak cuma 2 gitu. Satu kali ya alhamdulillah, maksudnya tuh teman-teman Terpenuhi, bisa ada jalannya gitu ya Dok ya. Pokoknya nanti teman-teman udah ada aja, udah ada yang mau donor. Jadi kayak apa ya, komunitas ini tuh benar-benar bermanfaat, termasuk ketika kita sendiri butuh, terutama itu sih. Jadi ketika kita butuh, ya teman-teman kita itulah yang nolong. Gitu ya. Yang kadang-kadang kalau dipikir dari mana ya bisa dapat sekian banyak setiap seminggu sekali hari, ya. nah itu. Jadi apa ya, kalau misalnya yang terutama itu tadi thalassemia, HD yang rutin setiap bulan harus butuh itu kan, sementara kita donor satu orang jaraknya paling 3 bulan. 3 bulan iya 3 bulan sekali. Sementara dia butuh darahnya tiap bulan. Itu. Nggak bisa Jadi kalau satu orang terus kalau kan. cuma satu orang yang diharapkan kosong, ada kekosongan betul. gitu ya Dok ya. Oke. Ya, pentingnya komunitas. Dan komunitas ini jadi apa ya, yang menaungi sekian banyak ya, sekian banyak pendonor untuk bisa biar semua permintaan pun bisa terpenuhi gitu ya Dok ya Bu ya. Oke, keren banget. Kayak kalau ngebahas darah tuh kadang-kadang menyentuh ya Dok ya, karena memang sebenarnya kalau lagi sehat-sehat aja tuh kayak nggak kepikiran kadang-kadang. Apa? Ya buat apa gitu ya, buat apa? Kadang-kadang buat apa gitu ya mikirnya Dok. Cuman kalau memang sudah ada di kondisi, kadang kita ngelihat nih status teman-teman yang tiba-tiba butuh, kok kenapa nih tiba-tiba butuh 6 kantong, loh kenapa ya dia, jadi kayak
Ya Allah, kesian banget, kenapa ya? Iya, jadi baru kepikiran kadang-kadang gitu, jadi pengingat gitu ya dok ya. Oke, kalau kita ngobrolin tentang donor darahnya juga secara teknis, kalau untuk mulainya kan dari 17 tahun ya dok ya, ada nggak usia batas maksimumnya? Ada dong. Kalau misalnya untuk pendonor pemula, kita batasnya dari 17 sampai 60 tahun. Oke. Dengan kondisi sehat ya. Jadi maksudnya usia 60 itu dia tidak ada komorbid, tidak ada sakit hipertensi, tidak ada sakit apapun. Itu boleh 60 tahun menjadi pendonor pemula. Tapi kalau yang udah rutin, misalnya 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali, itu bisa sampai usia 65 tahun. Jadi kalau misalnya Ibu R misalnya masih rutin terus donor sampai tua terus aja, itu bisa sampai 65 tahun. Sampai 65. Tapi syaratnya jarak antar donornya itu, interval donornya tidak boleh lebih dari 6 bulan. Soalnya kalau lebih dari 6 bulan hitungannya sama kayak mulai lagi dari nol. Gitu. Kalau usia yang udah udah di atas 50 lah kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya memang saya donornya setahun sekali, ya kita batasin nggak boleh lebih dari 60 tahun. Gitu. Berarti memang perlu diperhatikan juga ya dok ya. Ada risiko apa sih dok? Misalnya kondisi misalnya orang tua lansia ya, karena udah 60-an gitu ya. 60 tahun sekian itu sebenarnya sehat-sehat aja gitu. Tapi ada risiko apa kalau seandainya kita tetap donor gitu? Sebenarnya lebih ke ketika kita sudah lanjut usia, itu produksi darah kita nggak semaksimal kita masih muda. Jadi fungsi-fungsi organ itu sudah menurun, sementara darah kan diproduksi di sumsum tulang dan ginjal. Jadi ketika sudah di atas 50 itu fungsi-fungsi organ sudah turun, jadi lebih baik darahnya itu dijaga sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang sehat, misalnya aktif olahraga, itu kita masih berani tuh ambil di usia 50, 60 tahun kita masih berani. Tapi kalau misalnya kan kita bisa menilai ya dari fisiknya, kelihatan kok agak pucet ya, meskipun tapi saya mau donor dok, saya mau coba gitu. Aduh ibu, meskipun ini kita boleh ibu ajak anaknya aja mungkin yang donor. Biasanya donor massal gitu. Iya, yang donor massal gitu. Sering ya Bu ya ada kasus kayak gitu. Tiba-tiba ibu-ibu, bapak-bapak mau nyoba. Maaf, kadang udah ya Allah mau ditolong, ya udah tensi aja dulu. Iya, paling jadinya gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya nggak lolos juga, nggak lolos di screening juga, atau HB-nya juga kadang rendah gitu. Jadi sebenarnya nggak udah, meskipun kita terima di awal, nanti akan ada eliminasi berikutnya. Iya. Jadi mungkin akan kesortir duluan juga betul. Gitu ya dok ya. Bu R, dengar-dengar cerita juga bapak suami ini ya Bu ya aktif mendonor juga gitu. Udah berapa kali ya Bu kalau bapak Bu? Kalau ada salah 100 ya. 100 lama banget. Gitu. Berarti ada hadiah, ada reward gitu nggak sih Bu? Kalau ada. Oke. Setiap berapa? Apakah 50 tuh nanti akan ada atau gimana? Tahap-tahapannya bisa dapat reward tuh. Kalau di PMI itu kita ada rewarding untuk mulai dari 25 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali. Gitu. Nah, untuk tahun ini di HUT PMI terakhir ada 2 pendonor yang 50 kali dan ada 2 pendonor yang 75 kali. Nah, itu yang dapat penghargaan. Jadi itu pasti udah usia berapa dok? Senior itu udah pasti di atas 50. Udah 50 tapi masih ini ya, masih rutin donor ya. Masih rutin donor itu keren. Ya maksudnya pasti harus diberikan penghargaan karena dengan konsistensinya itu ya dok ya. Konsisten untuk menolong itu masih meskipun udah ini tapi masih mau coba. Masih mau. Selama masih lolos screening, ayo kita coba terus. Kalau Bu R sendiri masih pernah nyoba kah Bu untuk screening? Karena belum buka pen, jadi kalau sudah buka pen, rencana pengen gitu ya. Tapi ini juga nggak sih Bu, kayak tergugah juga nggak sih ngelihat orang-orang donor, aduh pengen juga deh. Iya, jadi itulah tinggal dampingin, semangat ya, teman-teman. Yang ini yang pendonor pemula atau yang teman-teman ini kita donor atau pokoknya datanglah ke tempat donor massal. Terus kadang-kadang ini dok yang lucu tuh adalah beberapa pendonor tuh nunggu momen di mana ada misalnya
PMI lagi kerjasama dengan sebuah event Betul. gitu. Biasanya kan ada hadiah-hadiah menariknya tuh gitu, souvenir-souvenirnya, terus pulang pada nenteng goodie bag gitu tuh kayak jadi rasa semangat juga. Ataukah memang itu menjadi bagian dari campaign juga, kampanye juga kah? Iya, sebenarnya itu salah satu menarik antusiasme dari terutama pendonor pemula, pendonor baru. Nah, itu memang untuk permulaan biasanya kita pasang itu, terutama kalau kerjasama ya, kalau misalnya kita ada event dengan perusahaan misalnya atau kantor, biasanya itu ada. Nah, kalau misalnya sudah terbentuk di situ, harapan kita sebenarnya pendonor-pendonor pemula itu akan jadi pendonor sukarela. Jadi ada DDS, itu yang benar-benar kita cari sebenarnya. Donor darah sukarela. Donor darah sukarela itu yang dengan penuh kesadaran datang sendiri ke PMI tiap 3 bulan. Bu, saya mau ini donor lagi deh, udah 3 bulan nih. Nah, jadi yang donor darah sukarela ini sebenarnya yang mau kita lestarikan. Kenapa? Karena kalau donor darah sukarela ini yang tadi saya bilang Mbak Muti yang pertama tadi, setiap 3 bulan udah dicek, jadi pasti darahnya aman gitu. Sementara kalau kita MU dan mobile unit ya, maksudnya donor massal itu masih banyak resiko pendonor baru yang mungkin nanti nggak lolos screening. Gitu. Karena kan baru tuh ya, tapi kalau udah sukarela, udah rutin itu udah pasti aman. Nggak pasti sih, tapi paling nggak 90% terjamin lah ininya. Sementara kalau yang baru kan kita ya namanya kita penjaringan ya, pasti ada harus aja. dari awal maksudnya lebih banyak tahap ya resiko tidak lolos juga screeningnya tuh pasti lebih tinggi gitu ya Dok ya. Bu, kalau Bu R sendiri tentu banyak ketemu sama cerita-cerita pendonor gitu. Adakah Bu cerita-cerita yang kayak dia tuh mungkin kayak donor darah sukarela nih, DDS yang mereka 3 bulan akan otomatis datang gitu. Kalau lebih dari itu, adakah mereka yang kayak ngerasa ya Bu udah nggak enak lagi nih badan gitu? Ada nggak sih Bu yang kadang gitu? Ada tuh. Dia kebetulan hobi nge-gym. Nge-gym. Ini pacarnya temen deket aku. Ya abang nih ngilu-ngilu badannya. Udah berapa bulan ini? Udah 3 bulan belum? Belum. Jangan dulu. Ini udah pegel-pegel ini kayak bawa nge-gym. Ya memang ini ada yang kayak gitu. Ini pusing. Sampai ada yang ini Ada juga yang ya Bu ya. ada yang sakit-sakit badan, ada yang pusing. Tapi kemarin saya tanya, udah 3 bulan belum? Nanti dulu sayang ini. Ini. Ya nanti kadang kan ya ada lah yang kurang-kurang dikit. Inilah boleh lah, gitu. Toleransi ya lah. sudah paling lapar. Aku udah donor. Ya sudah. Gitu, jadi memang benar ya Bu, karena kadang Muti itu dengar ada beberapa yang bilang kalau udah terbiasa rutin donor, terus dia saat nggak donor tuh jadi badannya berat lah, malah sering kayak nggak enak badan, sakit atau kayak muntah meriang. Kadang Muti kayak kok bisa ya? Padahal kan darah kita diambil, berkurang gitu ya kalau logikanya. Tapi kok dia ngerasa nggak enak badan karena nggak mengeluarkan itu. Adakah Dok penjelasan medisnya Dok? Balik ke yang pertama tadi. Jadi kita butuh, badan kita udah butuh dopamin itu. Jadi kayak mungkin yang ini jeleknya ya kayak merokok ya, itu ya jeleknya tuh gitu. Jadi kalau udah orang yang udah terbiasa merokok susah lepasnya karena itu. Karena udah dikasih momen kayak kita donor, ketika kita udah ngasih endorfin keluar, dopamin keluar, kita happy, badan enteng. Nanti udah lama tuh kayaknya, apalagi yang mungkin kerjanya rutinitas itu aja, jadi suntuk, butuh shot of dopamin itu lagi gitu. Jadi ketika donor nanti itu mengalir lagi. Berarti bikin happy-nya itu tadi. Jadi mungkin kadang-kadang udah lama nggak merasakan, karena mungkin tiap kebahagiaannya tuh beda-beda ya Dok ya. Dari happy feel setelah donornya itu tadi ya, berarti yang mungkin bikin beda. Jadi bawaan badan tuh banyak kok, teman saya juga sering gitu. Sering gitu ya memang Dok ya. Termasuk suami sendiri sih. Tapi juga gitu, ini udah mulai nggak enak, kayaknya udah 2 bulan lebih lah. Bisa kali ya donor nih pas ada butuh gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau udah lewat 8 ya boleh. Bu R, waktu sejak tahun 2016 ya mendonor, waktu itu rutin mendonor dalam sekian kurun tahun itu,
Ada perasaan apa Bu dari segi kesehatan gitu, fisik? Iya. Ada perubahan kah? Perubahan kayaknya nggak mudah flu ya. Oh oke. Kayak nggak mudah flu. Sudah itu karena kita ngerasa oh aku harus sehat, ngerasa harus sehat nih. Jadi ya membatasi diri lah, kira-kira udah kayaknya badannya perlu istirahat. Ya, kalau dulu kan ya sambil jalan aja. Ada ininya kan, ada tujuan lah walaupun ya memang kita harus sehat, tapi ada tujuan lain. Oh, aku pengen donor nanti biar bisa lolos gitu. Oke, berarti seakan-akan kayak kita harus jaga kesehatan, jaga diri kita sendiri biar kita bisa sharing ke orang yang lain, gitu, orang yang butuh juga. Oke, gitu. Itu kesadaran sendiri sih jadinya ya, Mbak. Kalau kita udah mulai deket-deket waktu donor tuh, aku harus makannya sehat, udah nggak usah begadang, nggak begadang, kalau bisa suplemen misalnya, gitu. Jadi karena kita mau donor itu tadi, jangan sampai kita sakit pas hari itu. Gitu. Apa yang perlu disiapkan Dok? Mungkin ada sobat RRI nih yang udah pengen nyoba gitu, masih maju mundur nih gitu. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk jadi pendonor pemula? Pendonor pemula. Yang pertama niat. Oke, niat. Kalau niatnya masih setengah-setengah, susah itu. Nanti pas hari H pasti ada maju mundur ya. Pertama niat, udah yakin dalam hati, aku mau donor besok misalnya. Nah, ketika sudah ada keinginan itu, berarti kita harus jaga tubuh kita tetap sehat ya, tidak sakit. Karena kalau kita konsumsi obat kita nggak boleh donor. Kalau kita flu, batuk-batuk pilek ya sebaiknya kita istirahat dulu aja. Maksudnya kita nggak boleh donor. Jadi tidak minum obat, yang penting itu. Terus malam sebaiknya tidak begadang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah begadang, paginya itu biasanya satu kurang fit atau nanti ya tensinya jatuhnya nanti bisa tinggi atau rendah. Nah gitu. Dan terus disarankan kalau masih pemula banget nih ya, 1 minggu sebelumnya itu dikurangi ya, nggak sama sekali itu teh sama kopi. Jadi untuk menjaga supaya HB-nya itu baik. Karena kan teh sama kopi menghambat penyerapan zat besi ya. Itu terus kalau bisa ketika paginya sarapan dengan protein. Telur, daging ayam, ikan gitu. Jadi gitu ya. Untuk sarapannya protein dan jangan lupa gula. Karbohidrat juga tetap perlu. Karena banyaknya yang donor pemula itu dia udah bilang nih, "Dok, saya sudah sarapan, saya tidak begadang, tapi waktu disadap, waktu habis diambil darahnya kok puyeng, keringet dingin, keliangan." Nah, itu biasanya karena seminggu sebelumnya persiapannya tidak baik itu gitu. Jadi misalnya memang kurang konsumsi proteinnya tadi gitu, sehingga pas di hari H badannya tetap merespon itu sebagai perdarahan. Kan keluarnya banyak ya. Itu respon badan bahwa kita terjadi perdarahan, yaitu munculnya mual, pusing, keringet dingin. Reaksi tubuh alami itu. Jadi kalau misalnya udah rutin, misalnya kayak saya habis jaga malam paginya donor juga nggak apa-apa. Karena udah biasa, nggak pusing, nggak mual, nggak apa-apa. Tapi kalau baru pasti teler. Iya. Jadi kalau baru ya perlu dipersiapkan matang-matang gitu ya, Dok ya. Gitu badannya. Dan niatnya juga harus bulat berarti ya. Oke, Bu Er, kalau ngelihat manfaat setelah sering donor, terus juga mungkin ya Ibu sekeluarga maksudnya aktif ya menjadi pendonor darah gitu. Apa yang Ibu lihat dari keluarga gitu? Mungkin kalau untuk mau donor ada persiapan khusus nggak biasanya? Menu yang disiapkan di rumah, ada nggak sih Bu? Iya, sama ini dokter tadi protein ya. Alhamdulillah anak 2 itu darah B, cowok sama cewek itu ikut donor juga. Ini alhamdulillah. Jadi paling ya tetap diingatkan misalnya mau ikut donor yang cowok ya terutama ya. Yang begadang, yang cowok kan ini diingatkan kalau menu ya biasalah ini protein lah. Protein gitu ya. Berarti memang sarapan juga penting gitu ya Bu ya, sebelum donor, pagi itu donor gitu. Kalau bisa jangan puasa, harus makan minimal 2 atau 3 jam sebelum donor. 2 atau 3 jam sebelum donor. Kalau Bu Er sendiri selama di komunitas, apakah pernah ketemu misalnya yang kayak yang baru pemula, kemudian pada akhirnya apa kasus yang paling sering ditemui gitu, yang baru mulai
pusing aja kah atau ada yang sampai pingsan gitu Bu? Ada yang ini pernah itu sesak napas. Pernah sesak napas, saya dampingi ini napas ya dikuatin ya, cuma ya itu tadi jangan kapok ya. Oh gitu. Dikasih Itu pesan pasti, gitu ya. Pesannya Kapok jangan ya. kapok. Ini dia sampai oke. sesek sih. Oke. Yang lain sih belum pernah. Kalau yang itu yang buruknya, kalau yang romantisnya ada Apa tuh Bu? donor berdua. Oh gitu. Oh sering ya Bu ya? Ya, pernah Oh, kayak gitu. Gandengan. Itu yang Gitu. romantisnya. Gitu ya yang romantis dua. Oke lah nanti mau lah nyoba tapi cari dulu ya. Gandengannya Iya. dulu. Oke, berarti ada banyak juga ya Bu ya cerita lucu gitu, yang cerita menyentuh, haru gitu juga. Tapi selama sejauh ini karena kita juga kok nggak berasa ngobrol-ngobrol Iya, gitu ya Bu ya. ternyata ya. Udah 40 menit ngobrol. Kalau Ibu dulu kali ya Bu R, setelah sering ataupun melihat Ibu langsung yang mendonor terus juga melihat apa ya, gimana manfaat yang baik itu secara ini ya fisik maupun dari perasaan gitu. Apa yang dirasa kebermanfaatannya? Ibu sendiri yang merasakan gitu. Kalau fisik aku ngerasa ya aku lebih aku kuat ya. Aku kuat. Aku punya tujuan. Sehat aku nih bukan untuk aku aja. Aku lupakan ini cara aku bersyukur atas nikmat sehat yang Allah kasih. Kalau sekarang ini kan jarang flu, tensiku bagus kayak gitu ya. Kalau untuk fisik. Nah kalau yang di feel dirasa sekarang nih kalau lihat yang membutuhkan pasien-pasien itu aku rasa kalau aku punya masalah juga rasanya kok nggak sebanding sih ya sama mereka juga lebih banyak masalahnya, ini masalah kesehatannya, jadi banyak bersyukur dah ini. Kalau di komunitas lihat pasien-pasien gitu jadi bersyukur, lebih sabar. Berarti apa ya Bu, jadi lebih mengingat ya, jadi pengingat alarm diri sendiri juga. Dok, kalau dari segi medisnya gitu, tadi dokter juga bilang ada beberapa manfaat karena kita juga bisa screening gitu. Kalau dari segi lainnya gitu Dok, dari manfaat kita rutin donor nih, apalagi Dok? Yang lebih ini adalah kita regenerasi sel darahnya Sebenarnya sel darah itu kita nggak donor juga pasti akan regenerasi terus. Cuman dengan kita donor, biasanya produksi sel-sel barunya itu lebih masif. Kenapa? Karena di tubuh sudah punya alarm setiap 3 bulan akan keluar sebanyak ini, sehingga badannya akan memproduksi sebanyak itu pula. Gitu. Jadi regulasi yang seperti itu biasanya bawaan badan kita lebih enak jadinya. Dok, ini mungkin terakhir Dok, kalau dari teknis penyimpanan darah, misalnya darah kita udah diambil gitu, kan ada yang lolos sortir, ada yang enggak gitu. Kalau yang enggak lolosnya tuh akan dikemanakan Dok? Menjadi limbah medis kah atau seperti apa? Betul. Kalau yang tidak lolos akan kita karantina dan dimusnahkan. Seperti apa Dok? Jadi nanti kalau saat ini kita pakai pihak ketiga ya. Jadi harus dia musnahkan itu dibakar, dia tidak boleh masuk dalam IPAL. Jadi kan kalau kita kan ada aliran air limbah ya. Tapi kalau misalnya dia kan darah-darah yang nggak lolos itu infeksius sekali. Betul. Kalau dialirkan ke limbah, otomatis kantong itu harus kami buka. Nah itu kan nggak mungkin ya, resiko ke tenaga kerja kita juga. Jadi daripada itu, jadi kita masukkan ke dalam limbah medis. Jadi limbah medis nanti dibakar sih di insenerator. Jadi nanti itu akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara kalau misalnya darah yang lolos screening itu kita simpan ada bank darahnya, kita di UDD itu bank darah sampai ada yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya pas lagi durasi berapa lama Dok kita boleh menyimpan darah untuk setiap jenis darah itu beda masa penyimpanannya. Kalau whole blood dia 3 hari, kalau udah lewat 3 hari otomatis akan mengendap sendiri sehingga dia akan dipakai sebagai PRC. Darah endapan. Darah endapan kan, jadi sel darahnya udah ngendap. Nah itu bisa 30 hari sampai 35 hari.
Nah, kalau yang trombosit itu dia simpannya nggak bisa di blood bank. Blood bank itu kan suhunya 2 sampai 6 derajat. Sementara trombosit dia harus di suhu ruang 22 sampai 26. Jadi dia inkubatornya terpisah, kadaluarsanya lebih cepat. Gitu. Karena kan suhunya tadi ya dia mempertahankan. Kalau trombosit berarti berapa? 3 hari. 3 hari. Oh, lebih cepat. Kalau udah 3 hari terus misalnya anak kan seringnya gitu ya Bu ya, kita udah cari donor trombosit udah banyak nih 10, qadarullah pasiennya meninggal misalnya. Jadi ya sementara kebutuhan untuk yang golongan darahnya sama pada hari itu nggak ada, ya mau nggak mau itu masuk ke darah yang harus kita musnahkan. Berarti memang pemusnahannya juga ada teknis SOP-nya, khususnya gitu ya Dok ya. Kalau seandainya memang dibutuhkan darah terus lagi kosong gitu di stok kita, apa biasanya yang dilakukan dari komunitas atau dari PMI-nya? Kalau dari PMI kita biasanya ada sortir data, terutama dari mobile unit ya. Dari mobile unit kita ada sortir data, nanti kita kontak. Misalnya udah dari 2 bulan lalu, Bapak ini saat ini udah bisa donor, kita bisa ini. Tapi terutama kalau lagi butuh sih ya kita baru kontak itu. Selain itu kita hubungi APD. Komunitas. Iya, kita tanya komunitas apakah ada pendonor yang memang udah waktunya ini kebetulan ada butuh, bisa langsung ke UDD. Berarti kalau kayak gitu Bu biasanya ini ya koordinasi komunikasinya dari grup gitu ya, sharing-cari gitu ya. Gitu. Cari saling kontak, jadi teleponin satu-satu. Gitu. Jadi ya mendekatkan juga ya Bu ya. Oke, Sobat RRI, nggak terasa seru juga ya ternyata Bu ya Dok ngebahas tentang ya salah satu kebutuhan manusia juga. Ya sebenarnya kita juga semuanya punya gitu ya. Cuman kadang-kadang ternyata kita tuh nggak sadar bahwa darah tuh sepenting itu untuk orang lain yang mungkin sedang butuh gitu. Ada yang mungkin sampai ya udah deh saya bayar. Ada nggak sih Bu yang kayak gitu akhirnya? Kayak ya udah saya bayar deh gitu demi saya butuh banget gitu. Sering juga ya Dok ya. Ada aja sih yang kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak diperjualbelikan kan? Iya betul. Padahal sebenarnya tidak diperjualbelikan dan kalau untuk apa namanya, apalagi sekarang kita udah UHC ya, Universal Health Coverage 90 di atas 95% masyarakat Kabupaten Bangka terutama sudah tercover BPJS. Jadi hampir seluruhnya ya ditanggung BPJS. Jadinya tinggal hubungi rumah sakitnya, rumah sakit nitipin berkas, antar ke UDD, darah keluar, nanti urusannya PMI sama rumah sakit aja. Berarti sudah tidak ada lagi gitu ya untuk mengeluarkan uang untuk sekantong darah tuh enggak lagi gitu ya. Nah kecuali ada mafia ya. Kalau ada mafia yang minta, yang misalnya ada orang yang meminta uang atas nama PMI, berarti itu bukan bagian dari PMI justru ya. Oke deh, gitu mungkin sedikit untuk closing nih Bu boleh sedikit kasih motivasi atau harapan gitu buat Sobat RRI. Ayo donor, buat yang belum pernah donor, karena donor itu sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat sehat yang Allah beri. Oke, boleh Dokter Intan sedikit juga harapan gitulah untuk Sobat RRI atau motivasi buat yang baru mau nyoba tapi masih maju mundur nih. Kebutuhan darah kita di Kabupaten Bangka ini masih sangat tinggi. Jadi diharapkan teman-teman yang baru mau donor misalnya bisa langsung ke UDD langsung, meskipun tidak ada momen apapun. Unit donor darah kita buka 24 jam. Jadi pokoknya PMI terbuka lebar untuk pendonor pemula kayak Muti dan mungkin teman-teman Sobat RRI lain yang masih maju mundur, yuk kita coba gitu ya. Deh kalau gitu Sobat RRI, itu tadi obrolan kita dalam podcast Kopi, Komunitas Penuh Inspirasi bersama Komunitas Pendonor Darah yang diwakilkan oleh Ibu Eryani selaku Sekretaris Komunitas Pendonor Darah dan juga ada Dr. Intan Hairani sebagai Kepala Unit Donor Darah di PMI Kabupaten Bangka. Terima kasih banyak Dokter, terima kasih Bu sehat selalu. Semoga kita selalu ingat syukur ya dengan sering ngobrol dan juga sering bersosialisasi juga dengan teman-teman yang mungkin butuh darah dan juga rutin donor darah gitu. Semoga obrolan kita menjadi inspirasi juga buat Sobat RRI dan terima kasih, sampai berjumpa di komunitas podcast komunitas berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus menginspirasi.